Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumanti Usman dari UPBJ Makassar dengan nomor NIM 0881698854. Baiklah, izinkan saya untuk menjelaskan tentang gagasan dengan tema topik COVID-19. Adapun konteks yang akan saya bahas kali ini yaitu pencegahan penularan COVID-19. Lalu pengertian COVID-19, bagaimana penyebaran COVID, apa gejala COVID, siapa yang berisiko terinfeksi COVID-19, dan bagaimana upaya pencegahan COVID-19 itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19 atau COVID-19 ya. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu hingga penyakit yang serius. Coronavirus jenis baru ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Lalu bagaimanakah penyebaran COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menebar melalui tetesan kecil yang bernama droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Lalu bagaimanakah kita mengetahui gejala apabila kita terinfeksi COVID-19? Gejala umum berupa demam 38 Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut, atau pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat atau kontak fisik dengan orang yang terinfeksi COVID-19, orang tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Kemudian, siapa sajakah yang berisiko terinfeksi COVID-19? Apakah orang dewasa, anak-anak, atau orang tua, ataupun yang sudah lansia? Orang yang tinggal atau orang yang bepergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 beresiko lebih tinggi dan harus konsisten menjaga diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Lalu bagaimanakah upaya pencegahan COVID-19? Kali ini saya akan menyebutkan beberapa cara pencegahan COVID-19. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau handrub berbasis alkohol. Kemudian yang ketiga, ketika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan bagian dalam. Kemudian gunakan masker di tempat umum dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika berada di luar rumah. Kemudian menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Terus yang terakhir, selalu pantau perkembangan COVID dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi dari penularan dan penyebaran COVID-19.
Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.